Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat bertemu kembali tentunya di channel Utama Channel yang membahas seputaran burung berkicau, khususnya kacer, murai batu, dan juga kolibri ninja. Dan tentunya saya berharap untuk kesempatan kali ini dimanapun saudara-saudaraku berada di seluruh pelosok Nusantara, saya berharap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Dan tentunya jaga selalu kekompakan, kebersamaan, karena kekompakan, kebersamaan adalah cara kita, adalah sesuatu yang akan memberikan kontribusi besar terhadap hidup kita. Silaturahmi tentunya. Oke, untuk tidak berlama-lama, saya akan coba untuk bahas topik untuk pada hari ini, yaitu kacer bagong. Oke, mungkin saudara-saudara semuanya atau teman-teman semuanya pasti akan bertanya gitu, kenapa sih kacer ini kok harus bagong gitu loh? Karena apa? Karena bagong itu sudah jadi bagian dalam tubuh si kacer. Kalau bukan bagong, berarti bukan kacer namanya. Nah, kemudian tentunya kita berharap setiap kacer yang kita miliki bisa tampil maksimal tanpa harus bagong. Tentunya harapan itu selalu ada pada setiap individu kita yang bermain burung kacer. Pada dasarnya kacer itu memang adalah tipikal burung fighter, dan memang burung ini adalah penunjukannya apabila tidak sinkron antara kondisi birahi dan emosinya, dan juga kondisi fisiknya, burung ini akan bagong. Tapi di sanalah letaknya dimana kita bisa untuk berpikir bahwa sesuatu yang ada kadar over emosi, over birahi, menandakan sesuatu yang fighter. Artinya di situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kacer itu adalah kacer yang punya jiwa petarung. Nah, begitu. Berbeda dengan kacer yang susah bagong. Biasanya malah pemain justru malah ingin kacer itu bagong. Nah, apa itu bagong? Bagong adalah bagian di mana burung itu kelebihan over emosi ataupun over birahi yang tidak didukung oleh kondisi stamina, yang menyebabkan kacer itu akan menggembungkan badannya dan dia akan diam total tanpa berkicau. Nah, kenapa kacer itu bagong? Banyak penyebabnya. Nah, penyebab ini akan kita coba untuk kupas tuntas pada edisi kali ini, pada video kali ini, dan Anda akan saya beberkan apapun tentang kacer bagong. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya dan bisa Anda terapkan untuk kacer-kacer Anda yang ada di rumah yang kebetulan penyakitnya bagong. Bagong itu pada dasarnya adalah hal yang lumrah bagi si burung kacer. Kenapa bisa bagong? Karena tidak sinkronnya antara emosi dan birahi apabila kacer itu berhadapan dengan lawannya, apabila kacer itu tertekan oleh kondisi, apabila kacer itu mempunyai rasa ambisi, emosi, birahi yang berlebihan yang tidak tersalurkan. Nah, tentunya ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini yang kita alami pada kacer kita. Dan jenis-jenis bagong itu yang pertama adalah bagong ngunci, yang mana bagong ini mulai dia membagong dari awal sampai akhir dia tidak akan pernah untuk bagus lagi. Yang kedua adalah bagong jalan. Bagong jalan itu dimana burung main sebentar dan kemudian bagong, main lagi dan bagong lagi. Nah, yang ketiga adalah bagong dalam kerudung. Bagong dalam
kerodong, maksudnya bukan kerudung ya, kerodong. Bagong dalam kerodong ini artinya burung di saat belum ketemu musuhnya dia bagong di dalam, karena tidak kuat untuk menahan rasa emosinya untuk melampiaskannya di hadapan musuhnya. Tetapi setelah berhadapan dengan musuhnya dia tidak bagong lagi. Nah, ini bagus sebenarnya kacer yang begini. Kemudian bagong karena melihat sesuatu. Nah, ini adalah faktor mental ya, dimana misalnya ada dalam perlombaan itu kacer melihat orang memakai topi kemudian dia bagong. Nah, ini adalah pengaruh dalam reaksi psikis dari si burung itu. Nah, ini harus kita cermati sekali ya. Jadi kesimpulannya yaitu kenapa kacer itu bagong. Yang pertama adalah over emosi, yang kedua adalah over birahi, yang ketiga tidak adanya sinkron antara emosi dan birahi, yang keempat adalah faktor mental. Nah, kemudian penjabaran berikutnya, kacer bisa bagong karena kekurangan emosi, kacer bisa bagong karena kekurangan birahi, kacer bisa bagong karena kekurangan daya tahan tubuhnya, dan kacer bisa bagong karena kekurangan atau jam terbangnya yang belum maksimal. Nah, ini juga bisa, misalnya kacer Anda belum pernah dibawa keluar kota, kemudian Anda bawa jalan dan kemudian dia merasa di jalan itu dia tertekan, mungkin dengan hiruk pikuknya orang atau bagaimana, dan kacer akan bagong. Nah, itu. Nah, jadi penyebab-penyebab kacer bagong ini kita harus paham dan mengetahui satu persatu. Jadi akhirnya kita dalam perawatan tidak salah kaprah. Mau diapain ini burung, atau dijemurkah, atau mandinya kah, begitu. Nah, bagong yang tentunya yang disebabkan oleh over birahi, tentunya kebanyakan biasanya kita menguranginya dengan penjemuran dan memaksimalkannya dalam penjemuran dan mengurangi dalam mandinya. Nah, artinya burung ini kita kurangi hal-hal yang membuat birahi, seperti ya jenis pakan seperti kroto juga dikurangi, pemberian jangkrik juga kalau bisa dipangkas dulu agar tidak birahinya melewati kapasitas yang ada dalam tubuhnya. Nah, kalau burung ini emosi, mungkin kita akan terapkan perawatan, kurangi jemur, kemudian perbanyak mandi, dan kemudian kita bisa dengan melakukan dengan pengumbaran tanpa harus dijemur ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan psikis dari kacer kita. Nah, apabila dia bagong karena kurang stamina, nah ini harus kita telaah dulu gitu loh. Belum tentu pakan atau porsi yang banyak itu akan berdampak kepada stamina yang baik. Nah, itu belum tentu. Karena apa? Karena faktor untuk menaikkan stamina atau power itu bukan dari makanan semata. Nah, bisa dengan istirahat yang baik, kemudian bisa dari penjemuran, bisa dari pengondisian dia di dalam ruangan mana kita letakkan ini burung. Jadi walaupun dia istirahat tetapi tidak nyaman, burung juga tidak baik dalam hal menerima kondisi seperti itu. Nah, tekanan-tekanan seperti ada kacer di sebelahnya yang lebih over dalam hal berkicau, tentunya ini juga membuat kacer kita tidak nyaman. Artinya dengan begitu dia terkuras tenaganya, powernya, akhirnya karena emosinya tinggi dan powernya berkurang, tentunya akan menyebabkan kacer ini bagong. Intinya adalah bagong itu disebabkan karena kurangnya stamina atau power yang membuat emosi atau birahi yang naik tidak terkontrol oleh ketahanan atau daya tahan dari fisik atau power dari burung kacer itu sendiri. Akhirnya dia tidak meluapkan lagi kepada tenaganya yang berbentuk suatu bunyian atau suara, tetapi dia lampiaskan melalui membagong ini tadi.
Nah, ini harus hati-hati sekali, dan apabila over ini semuanya, burung akan mengalami yang namanya bisa saja dia akan salto, bisa saja dia akan cabul. Nah, ini akan terjadi. Nah, jadi efek dari bagong ini penjabarannya sangat luas sekali. Tidak hanya sekedar membagong setelah itu bagus, tidak. Kalau kita salah dalam merawatnya, yang bagong kena birahi tadi kita rawat salah, akhirnya akan lebih meningkatkan birahinya dan burung ini akan semakin parah bagongnya. Nah, apabila nanti bagong karena emosi, kita salah rawatan, burung ini akan semakin parah bagongnya. Nah, lebih dari itu yang harus kita waspadai, burung jangan sampai over. Artinya dia akan menyakiti dirinya sendiri dengan istilahnya adalah cabut bulu, atau tidak dia mulai stres dan kemudian dia bisa rolling sendiri, bisa salto sendiri di dalam sangkar. Nah, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama akan menjadi tabiat dari kacer ini, dan agak sulit untuk membentuknya kembali untuk seperti di awal kacer ini kita setting. Nah, ini harus hati-hati ya buat teman-teman semuanya dalam penerapan sistem perawatan. Kita kenali karakternya ya, mungkin dengan istilahnya sekarang orang bilang ada tipikal kacer tipe panas, ada tipe dingin. Ya, kalau bagi saya pribadi, hal itu saya lihat kepada karakter individu kacer tersebut. Saya tidak terlalu berpedoman terhadap tipe kacer tipe dingin atau tipe panas ya, tetapi saya lihat karakternya bagaimana, dan saya jabarkan, saya kembangkan perawatan itu melalui tipe dan karakter, juga pemahaman saya kepada si kacer ini tadi. Nah, tentunya ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena bagong ini memang sudah jadi bawaan dari kacer itu sendiri. Nah, kacer-kacer yang biasanya over seperti ini dan melampiaskannya kepada bagong, itu biasanya kacer-kacer yang mempunyai sifat tarung yang bagus, yang mempunyai gaya performance yang bagus dalam bermain. Tinggal bagaimana kita men-setting, tinggal bagaimana kita memberikan perawatan yang sesuai dengan karakter burung kita ini. Dan kacer itu tidak sama dalam perawatan, walaupun dalam satu daerah, walaupun dalam suatu kawasan kacer itu berasal, itu akan berbeda. Karakter tentunya akan menunjukkan sifat aslinya, dan kita harus memahami itu maunya apa. Jangan maunya kita yang diterapkan kepada burung itu. Bisa saja dengan pemberian pakan yang minim akan membuat dia lebih stabil, tetapi dengan istirahat ataupun juga dengan pengkondisian penjemuran atau pengembunan, burung akan bagus. Atau bisa juga dengan pemberian pakan yang banyak, burung akan lebih kuat dalam hal stamina. Intinya bagong itu adalah perbaiki dulu powernya, perbaiki dulu staminanya. Apabila stamina si kacer tadi sudah dapat, insya Allah yang namanya bagong itu tetap ada di burung, tetapi itu tidak akan lama. Artinya kita bisa mengkondisikan dia, kira-kira dia bagongnya berapa menit. Nah, setelah itu burung akan on, setelah itu burung akan ngeplay sendiri, akan buka-buka lagu, dan tentunya mulai bermain menurut karakter yang ada dalam dirinya. Nah, mungkin apa pembahasan saya tentang kacer bagong untuk saat ini, semoga bermanfaat untuk teman-temanku semuanya, dan bisa diterapkan pada rawatan kacer-kacernya yang ada di rumah. Dan satu lagi pesan saya, kacer bagong ini adalah kacer istimewa. Dah, jangan sia-siakan, karena sesuatu yang istimewa bukanlah hal yang gampang. Karena merawat kacer itu bukan semudah membalik telapak tangan. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah nonton sudah nonton video saya ini di channel Utama Channel, dan jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya selamat malam untuk Anda semuanya, dan selamat beristirahat.